Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخوانا في الله حفظكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini senantiasa Allah taala karuniakan berbagai macam nikmat dan pemberian kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, yang dengan itu kita bisa terus menambah amal-amal ketaatan kepadanya dan bisa bertaubat dari segala kesalahan yang terjadi dari kita. Umur yang panjang kalau di atas ketaatan kepada Allah adalah sebuah kenikmatan. Berbeda kalau umur yang panjang tapi di atas maksiat terhadap Allah, maka ini tentunya harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fillah, hafizakumullah. Pembahasan kita kali ini yaitu sudah masuk di bab yang baru. Nah, pada pekan atau pada bulan lalu kita sudah selesai dari masalah mengenai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sekarang kita mulai masuk di bab berikutnya, yaitu tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf minallahi ta'ala. Dicantumkan oleh penulis yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi dalam kitab Tauhidnya ini. Beliau mencantumkan bab tentang takut kepada Allah setelah bab masalah cinta kepada Allah. Ini susunan bab yang sudah bagus.
cocok dan saling bersesuaian. Mengapa demikian? Karena cinta lawannya adalah takut. Jadi sangat tepat kalau sudah membahas urusan cinta kepada Allah, dibahas pula sebaliknya, urusan takut kepada Allah. Nah, inilah mengapa Syekh menggabungkan pembahasan atau mengikutkan pembahasan takut setelah cinta. Karena cinta lawannya adalah takut. Al-mahabbah yang semakna dengan itu ar-raja, semakna dengan itu yakni berdekat-dekatan. Maknanya adalah ar-raghbah. Nah, lawannya adalah al-khauf, rasa takut. Kemudian juga ar-rahbah, rasa kekhawatiran. Baik. Syekh memang tidak menyebutkan judul secara langsung bahwa judulnya adalah takut kepada Allah. Syekh seperti pada bab tentang cinta kepada Allah pun langsung menyebutkan ayat. Bab qaulullah ta'ala innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Syekh tidak menyebutkan judulnya, tapi langsung mencantumkan ayat. Hanya bisa kita pahami bahwa pembahasan bab ini terkait dengan masalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa cinta, rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan melahirkan mau menjalankan ibadah, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lain seperti hadir di majelis ta'lim, bersedekah, wakaf. Itu semua didorong oleh rasa cinta kepada Allah. Karena kita cinta kepada Allah, karena kita tahu Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita, kemudian muncullah rasa cinta. Karena kita mencintai Allah, kita pun mau menjalankan ibadah-ibadah kepadanya. Jadi cinta akan melahirkan bentuk-bentuk ibadah. Karena cinta kepada Allah, kita mau menjalankan berbagai macam amal taat. Sebaliknya kalau khauf, rasa takut, akan melahirkan meninggalkan larangan-larangannya. Karena kita tahu Allah Ta'ala itu bisa menghukum hamba-hambanya. Karena kita mengenal Allah itu bisa marah, kita diberi kabar oleh Allah bahwa Allah punya neraka, punya hukuman-hukuman bagi yang melanggar larangannya. Akhirnya kita takut kepada Allah, dan takut ini melahirkan perbuatan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, jadi cinta dan takut ini dua perkara yang harus saling beriringan. Cinta melahirkan menjalankan ketaatan, takut melahirkan meninggalkan larangan-larangan. Nah, orang yang cinta saja takutnya kurang, berarti melanggar larangan Allah. Nah, karena kurang takutnya. Orang yang takut saja bisa saja sampai putus asa, bahkan meninggalkan bentuk-bentuk ibadah karena terlalu takut. Melakukan ini takut teriak, melakukan itu takut tidak diterima, dan bahkan berhenti dari ibadah. Maka agar selaras harus ada rasa cinta, harus ada rasa takut. Nah, tapi bukankah takut itu menyebabkan kita beribadah juga? Betul. Sebagaimana cinta juga menyebabkan kita meninggalkan larangan.
konsekuensinya, kelazimannya. Kita cinta kepada Allah, akhirnya kita beribadah. Kelazimannya atau keharusannya berarti meninggalkan larangannya. Kita takut kepada Allah, kita berarti meninggalkan larangannya. Orang yang meninggalkan larangan, kelazimannya apa? Menjalankan ibadah. Jadi sebenarnya cinta dan takut ini ya hasilnya adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Baik cinta maupun takut. Cuma cinta pada asalnya akan melahirkan perbuatan menjalankan. Kalau cinta jadi menjalankan perintah. Tapi orang yang menjalankan perintah ada konsekuensinya. Pasti dia akan berusaha meninggalkan larangan. Akibatnya itu. Gara-gara dia menjalankan perintah, maka dia pun akan berusaha meninggalkan larangan. Jadi meninggalkan larangannya dari cinta ini sebagai akibat dari dia menjalankan ketaatan. Nah sebaliknya kalau takut, hasilnya adalah meninggalkan larangan. Tapi meninggalkan larangan akibatnya adalah menjalankan perintah-perintah. Nah ya kalau mau disimpulkan secara globalnya, secara ringkasnya, cinta dan takut akan menjadikan orang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat tentang masalah mana yang harus didominankan, harus yang lebih kuat urusannya antara cinta dan takut. Kalau kedua-duanya harus ada dua-duanya. Nah, ada perkataan Imam Ahmad rahimahullah bahwa rasa cinta dan rasa takut itu harus ada dua-duanya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, seperti yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Qaulul Mufidnya, yanbaghi an yakun khawfuhu wa raja'uhu wahidan. Sudah seharusnya rasa takut dan rasa berharap, raja dan misal atau mirip dengan masalah roja, mahabbah. Nah, jadi mahabbah roja ini memang beda makna. Mahabbah cinta, roja berharap, berdekat-dekatan makna. Nah, kata Imam Ahmad, yang bagi an yakuna khawfuhu wa raja'uhu wahidan. Hendaknya rasa takut seseorang dan rasa berharap seseorang adalah suatu yang satu. Nah, fa ayyuha ghulliba, mana saja yang lebih didominankan, halaka sahibu, atau fa ayyuha ghalaba halaka sahibu, mana saja lebih dominan akan binasa orangnya. Nah, maka masalah takut dan berharap itu harus ada pada diri seseorang. Ini sudah satu keharusan. Ibaratnya seperti sayap burung. Sayap burung itu ada dua. Nah, ada sayap kanan, ada sayap kiri. Kalau burung sayapnya cuma satu, kanan saja, nggak akan bisa terbang. Kiri saja nggak bisa terbang. Nah, begitulah khauf dan mahabbah. Manusia kalau nggak ada khaufnya, mahabbah saja binasa. Burung kalau nggak bisa terbang, tinggal mati, nggak bisa makan. Nah, begitulah manusia. Kalau hanya memiliki mahabbah, seperti burung hanya punya satu saja, binasa dia. Kalau hanya punya khauf saja juga sama, akan binasa juga. Maka harus
ada dua-duanya. Nah, cuma yang jadi pembahasan di kalangan ulama adalah masalah kapan kita boleh melebihkan salah satunya, atau kapan lebih ditekankan salah satunya, rasa mahabbahnya, rasa rojaknya, rasa rohbahnya dibandingkan rasa khauf, rasa rahbah, rasa khasyah. Maka ada yang mengatakan bahwa masing-masingnya mengharuskan, saling mengharuskan. Maka ada yang mengatakan lebih didahulukan masalah khauf. Ada yang mengatakan lebih didahulukan masalah khauf daripada rasa rojanya. Kenapa lebih didahulukan rasa khauf? Agar membawa pelakunya untuk selalu mengerjakan ketaatan-ketaatan. Ini pembahasannya, kita sudah punya rasa khauf, punya rasa mahabbah. Tapi mana yang lebih ditekankan untuk kita lebih memperkuat padanya? Maka ada yang mengatakan lebih ditekankan khauf, harus lebih banyak takut. Karena kalau orang banyak takut berarti dia akan selalu berjaga-jaga. Nah, dengan itu dia akan selamat. Ada juga yang mengatakan sebaliknya, dominankan, lebih kuatkan masalah cinta, masalah roja. Nah, karena Rasulullah SAW hadisnya disebutkan karena yujibu al-fadl, yang membuat Nabi merasa heran padanya adalah al-fadl. Apa itu al-fadl? Pengharapan, sikap optimis. Optimis itu ya, roja, harapan. Nabi merasa lebih takjub, lebih tertarik dengan al-fadl, hal-hal yang membangkitkan rasa pengharapan dalam berbagai hal. Nama ya bagusnya Fauzan, keberuntungan. Nah, Faiz sama untung. Jangan sampai nama misalkan Hazan, kesedihan. Walaupun sekedar nama ya, kelihatannya kan romantis, sedih. Joko sedih misalkan. Tapi nama itu ada makna harapan. Kalau sudah Joko sedih, ya khawatirnya jadi perjaka yang sedih terus. Urusannya itu kaitannya dengan sedih. Nah, usaha gagal, nikah gagal, misalnya. Betul-betul jadi orang yang sedih terus. Makanya tidak dianjurkan memiliki nama-nama seperti itu. Kibodo, misalnya, pakai nama-nama kayak gitu. Tapi walaupun ya biasanya orangnya tujuannya itu cari perhatian. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW lebih menyukai hal-hal yang sifatnya harapan-harapan. Nah, dari situ diambil kesimpulan lebih didahulukan roja, didahulukan kita itu banyak berharap daripada lebih banyak takut. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dua-duanya jadi seimbang. Kalau ketika melakukan ketaatan lebih mengedepankan rasa berharap, rasa cinta. Kalau melakukan maksiat lebih dikedepankan rasa
pendapat ketiga ini tidak mengatakan harus ini terus atau harus ini terus, tapi merinci. Kalau kita sedang sholat, perbanyak apa? Mahabbah, perbanyak roja. Mudah-mudahan sholatku diterima. Yang penting rukunnya sudah, rukun itu seperti Al-Fatihah, takbiratul ihram, rukuk, sujud ada, sampai salam, ya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Coba kalau diperbesarnya rasa takut, selesai diterima enggak ya? Diterima enggak ya? Akhirnya apa? Was-was. Jangan-jangan tadi takbiratul ihramnya kurang benar, ulangi lagi sholat. Orang was-was ini biasanya diawali dengan banyak rasa takut gak diterima. Nah, sudah melakukan toharoh atau bersuci dengan lama di WC untuk urusan cebongnya, begitu keluar masih was-was lagi, jangan ada najis yang tersisa. Kalau ada najis tersisa berarti sholatnya gak akan diterima, balik pada WC lagi. Nah ini yang dikedepankan apa kalau ini berarti? Rasa takut. Nah jadi kalau ketika kita melaksanakan amal kebaikan, ini menurut pendapat yang ketiga, perbanyak rasa berharap. Walaupun rasa takut harus ada. Kita sholat ada rasa takut nggak diterima, harus ada begitu. Jadi sholatnya juga nggak asal-asalan. Tapi perbanyak rasa berharap. Allah itu mudah mengampuni. Allah itu punya sifat memaafkan. Jadi kita berusaha sholat dengan sebaik-baiknya. Setelah itu kita berharap akan diterima. Adapun kalau sedang melakukan maksiat, maka perbanyaklah rasa takut. Perbanyaklah rasa takut. Lagi waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, main judi online. Nah ini lagi rame, bangsa Indonesia lagi rame dengan urusan judi online, judol. Dan ini lebih buruk urusannya daripada judi offline. Kenapa lebih buruk? Kalau judi offline, pelakunya kadang-kadang melakukan judi di mana? Di pojok pasar, jam 2 malam. Yang datang juga ya kayak pejabat gak akan berani. Masa ngumpul sama abang-abang tukang beca di situ, malu gitu ya. Nah, main gaple, main remi, duitan, malu. Nah, walaupun kelas besar-besar juga ya malu, paling harus lari ke luar negeri baru berani main di sana biar gak kelihatan orang. Kenapa? Karena kelihatan. Tapi kalau judi online di atas kasurnya pun bisa. Nah ini ngerinya begitu. Jadi akhirnya pelakunya kadang-kadang orang-orang besar juga, orang-orang yang harusnya menjadi teladan bagi masyarakatnya, ini malah dia pelaku. Nah ini buruknya judi online. Dan yang sangat disayangkan, kabarnya bahwa Jawa Barat termasuk atau bisa dikatakan nomor 1 dalam hal pelaku judi online. Kita harus banyak-banyak memberikan bimbingan kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita. Nah, bisa jadi orang-orang dekat kita kelihatannya baik-baik, ternyata dia pelaku judi online. Baik. Nah, kalau sedang melakukan maksiat, apa yang harus kita perbesar? Takut kepada Allah. Sebagian salaf disebutkan ada yang sampai menyodorkan tangannya ke api. Yang tahu ini api rasanya panas, gimana dengan neraka? Ini untuk memperbesar rasa takut. Tentu kalau kita masukin tangan ke api kan nggak akan bisa lama-lama, sementara ini rasa panas. Nah ini untuk memperingatkan. Dan itulah fungsi api, tazkiratan wa mata'an lil muqwin, seperti dalam surah Al-Waqi'ah. Api itu sebagai tazkirah, sebagai peringatan.
Peringatan bagi orang beriman. Di dunia ini hanya seperberapanya daripada api yang ada di akhirat kelak. Nah, dan mata'an lil mu'min, sebagai bekal bagi orang yang safar, orang yang mengadakan perjalanan, dia butuh dengan api. Nah, api juga sebagai bekal bagi mereka. Nah, kalau kita sedang melakukan maksiat, berbesar rasa takut, ingat nerakanya. Juga ingat apa? Ingat misalkan hukumannya. Hukumannya seperti yang ada di dunia juga. Seandainya orang yang berzina akan diterapkan hukuman syariat, apa hukumannya? Rajam. Ingat-ingat mana rasa sakitnya orang dirajam. Dirajam itu dilempari pakai batu sampai mati. Ini suatu yang sakit sekali. Nah, sehingga ketika mau terjatuh pada zina, ingat-ingat seperti itu. Ini hukuman di dunia seperti itu. Belum kalau hukuman di akhirat. Ingat bahwa Allah Ta'ala itu bisa marah, Allah bisa murka. Sehingga dengan itu dia mulai takut untuk melakukan maksiat. Nah, ini pendapat yang ketiga. Kapan kita lebih mengedepankan roja, mahabbah, raghbah? Roja berharap, mahabbah cinta, raghbah penuh motivasi, penuh semangat, penuh kesukaan dalam menjalankan sesuatu. Kapan lebih kita kedepankan hal-hal tersebut? Di samping kita punya rasa takut juga kalau sedang melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan. Sebaliknya, kalau sedang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbanyak rasa takut, perbanyak rasa khawatir, rasa khasyah, rasa khauf, rasa rahbah. Khasyah yaitu takut kepada sesuatu diiringi dengan kita tahu kemampuan yang kita takuti tersebut. Nah, jadi khasyah itu takutnya karena tahu siapa yang dia takuti. Makanya para ulama dikatakan orang yang punya khasyah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Nah, sebenarnya khasyah. Kalau khauf, takut kadang tidak diiringi dengan tahu siapa yang dia takuti. Jadi kalau khauf ini masih lebih umum, punya rasa takut. Walaupun punya ilmu sedikit tentang Allah, tapi namanya khauf setiap orang punya. Nah, kalau ilmunya banyak tentang Allah, bukan khauf lagi, khasyah. Kenal betul siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takutnya karena tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama disebut hamba-hamba yang punya rasa khasyah. Nah, orang awam juga punya rasa takut, tapi gak dikatakan khasyah, dikatakan punya khauf. Masih lebih umum. Kalau rahbah, rasa kekhawatiran, rasa ketakutan. Nah, ini disebut dengan rahbah. Lawannya rahbah. Rahbah motivasi, kecintaan untuk melakukan suatu amalan. Kita kerja, akhirnya bisa nyari nafkah. Walaupun gak suka dengan pekerjaan itu, ya jadi suka. Kenapa? Karena cari nafkah. Nah, ada ketertarikan, ada motivasi. Apalagi kalau memang bakatnya di sini. Jadi pekerjaannya betul-betul penuh rahbah. Sebaliknya lawan dari rahbah, kurang suka, gak cocok, namanya rahbah. Ada ketidakakraban dengan sesuatu. Nah, kalau kita sedang melakukan kemaksiatan, perbanyak khasyah, khauf, rahbah kepada kemaksiatan tersebut.
Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang berikutnya, pendapat yang keempat, kalau sedang sakit perbanyak ruqyah. Kalau sedang sehat perbanyak khauf. Nah, ini perkataan-perkataan para ulama berkisar antara pendapat-pendapat ini. Kalau lagi sakit, apalagi sakit parah, mungkin akan meninggal dunia, apa yang dianjurkan? Banyak husnudzon. Nah, karena Allah Ta'ala dikatakan oleh dan dalam hadis dikatakan, ana inda dzanni rabbi. Aku di sisi persangkaan. Nah, ana inda dzanni abdi. Ana inda dzanni abdi. Ana inda dzanni abdi. Aku di sisi persangkaan hamba. Aku ini sesuai dengan yang disangka oleh hamba. Makanya kalau orang mau meninggal dunia, perbanyak husnudzon, bersangka baik. Walaupun dia menghabiskan umurnya untuk maksiat, dia berharap Allah memaafkannya. Nah, namanya memperbanyak rojek. Jangan mengatakan misalkan maksiatku terlalu banyak, bagaimana mungkin akan dimasukkan ke dalam surga? Pasti masuk neraka. Ini namanya suudzon. Harusnya kalau lagi sakit perbanyak husnudzon, sehingga ketika mati dalam kondisi husnul khotimah, punya persangkaan. Harapannya begitu ketemu Allah Ta'ala betul-betul sesuai dengan sangkaan. Karena dia bersangka Allah akan memaafkannya, maka Allah pun memaafkannya. Nah, adapun kalau dia mati dalam keadaan menyangka Allah tidak akan memaafkannya, khawatirnya di akhirat pun tidak dimaafkan, harus menjalani hukuman terlebih dahulu. Nah, adapun kalau sedang sehat, perbanyak rasa khauf, rasa takut. Karena biasanya orang yang sedang sehat itu mungkin sekali terjatuh pada maksiat. Ya, kalau orang lagi sakit buru-buru berzina, pikirannya kapan sehat, kapan sehat. Nah, oksigen sudah dipasang di hidungnya, nafas tersengal-sengal. Kemungkinan besar orang-orang seperti ini tidak lagi berpikir masalah maksiat. Kalaupun diajak bermaksiat juga, ya nggak bisa. Nah, ya tentunya kalau dalam kondisi begitu masih main judi online, parah sekali. Harusnya nggak bisa harusnya, dan nggak berpikir ke arah sana. Ini umumnya orang, makanya perbanyak husnudzon. Tapi kalau dalam keadaan sehat, inilah yang mengantarkan orang itu menjadi terjatuh kepada maksiat. Nah, ketika dia merasa cukup, merasa kaya, maka akhirnya dia berani melakukan maksiat. Sehingga kalau dalam keadaan sehat, perbanyaklah rasa takut. Nah, jangan perbanyak masalah berharap. Jangan bergampang-gampangan. Allah Ta'ala gampang memaafkan hambanya. Allah Ta'ala bisa mengampuni, itu udah berbanyak. Akhirnya gampang terjatuh kepada maksiat. Ini kita hanya cuma maklum aja. Cuma dosa kecil, tinggal istighfar, selesai masalah. Ini awal-awal terjatuh kepada dosa besar, berani melakukan dosa kecil. Nah, harusnya perbesar rasa takut kalau sehat. Karena segala perkara yang mengantarkan kita bermaksiat bisa. Nah, inilah 4 pendapat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang mana yang harus dikedepankan antara
antara mahabbah dengan khauf di sisi para ulama. Nah, ini dengan anggapan orang yang sudah punya rasa khauf dan rasa mahabbah, punya dua-duanya. Cuma mana yang lebih didahulukan? Nah, sebagian ulama, kita ulang lagi, sebagian ulama ada yang mengedepankan rasa khauf. Dan kita dalam hidup ini banyak takut. Roja agak kurang dikit. Sebagian ulama ada yang mengatakan perbanyak roja. Karena Nabi saja mencintai al-fa'l, mencintai hal-hal yang bersifat optimis, bersifat harapan-harapan dalam berbagai hal, dalam nama, dalam kabar, dalam cerita, berita. Nah, Nabi menyukai yang mengandung perkara optimis. Kalau kita cerita jangan yang menyedihkan, menakutkan, mengkhawatirkan, ya kita disimpan dan nggak usah diceritakan. Status kita kalau mau cerita yang enak-enak. Nah, alhamdulillah dapat rezeki, alhamdulillah lahir anak. Ketika anak sakit, udah aja nggak usah diceritakan, karena akan menimbulkan rasa pesimis, menimbulkan turun mental. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, dahulukan masalah berharap, rasa takut, berharap dan rasa mahabbah ketika sedang melakukan ketaatan. Adapun kalau sedang melakukan maksiat, perbesar rasa takut. Pendapat yang keempat, kalau sedang sehat, perbanyak roja, perbanyak mahabbah. Kalau sedang sakit, perbanyak roja, perbanyak berharap. Nah, ini 4 pendapat di kalangan ulama. Baik, barakallahu fikum. Nah, bab yang sedang kita bahas masalah khauf. Kalau di bab sebelumnya masalah mahabbah. Jadi memang berurutan, sengaja disebutkan secara berurutan karena dua perkara yang memang saling bersambung, saling berturut-turut, seperti dua sayap yang ada pada burung. Nah, kalau kita bahas sayap kanan dulu, ya sesuatu yang cocok sayap kiri dulu. Nah, nggak cocok kita bahas sayap kanan langsung ekor dulu, sayap kiri nanti di bagian belakang, kan rasa kurang enak. Lebih tepat sayap kanan, sayap kiri, baru yang lain-lain. Oleh karena itu Syekh setelah membahas mahabbah berlanjut dengan khauf. Kemudian sebelum kita masuk ke matannya, ke isi dari bab ini, pembahasan berikutnya yang perlu kita ketahui tentang macam-macam rasa takut. Bahwa rasa takut itu ada macamnya. Yang pertama, khauf yang bersifat ibadah. Terkandung padanya makna merendahkan diri dan mengagungkan zat yang ditakuti, serta tunduk dan mendekatkan diri kepada zat yang ditakuti. Dengan singkatnya, khauf yang bernilai ibadah. Ini macam pertama. Takut yang menjadikan orang meninggalkan larangan. Takut karena dia meninggalkan larangan, akibatnya dia juga menjalankan perintah-perintah. Yani takut yang menjadikan dia beribadah kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Takut yang menjadikan dia mau sholat. Takut yang menjadikan dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Ini takut yang bernilai ibadah. Takut yang seperti ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyekutukannya, menjadikan di sana ada zat yang ditakuti sama seperti ini, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Termasuk dalam kategori
pelaku kesyirikan. Yang Allah Ta'ala mengatakan, wa may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Siapa yang menyekutukan Allah, Allah telah mengharamkan baginya syurga. Haram syurga ini, tempat tinggalnya neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim para penolong. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah. Yang Allah Ta'ala berfirman padanya tentang pelaku kesyirikan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya, dan akan mengampuni dosa yang di bawah syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Dalam dua ayat yang ada dalam surat An-Nisa. Sebagaimana nasihatnya Luqman, inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai putraku, jangan kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Nah, di antara cabang syirik adalah khauf, yang sifatnya ibadah lalu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara takut kepada penghuni laut selatan, akhirnya apa? Sedekah laut. Takut kualat kalau enggak sedekah laut. Khauf ibadah. Sedekah kan harusnya pada Allah, ya. Niatannya untuk Allah, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika diberikan kepada Nyi Roro Kidul, itulah namanya menyetarakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang dikatakan syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menyamakan urusan takut. Takut yang bagaimana? Takut yang bernilai ibadah. Takut yang menjadikan orang yang mendekati dan yang dia takuti. Maka masuk dalam hal ini sedekah laut, masuk dalam hal ini sesajen di pohon-pohon keramat, masuk dalam hal ini sesajen di kuburan-kuburan keramat. Karena yang mereka lakukan dengan tujuan apa? Mendekatkan diri, ya. Kuburan ini keramat, desa ini bisa hancur kalau kita tidak melakukannya. Takut seperti kepada Allah. Harusnya desa ini menjadi hancur kalau kena hukuman Allah. Harusnya begitu, kan? Ini enggak. Kalau kita enggak memuliakan kuburan ini, kita menyamakan antara Allah dengan kuburan. Nah, ini yang pertama. Ini yang disebut sebagai kesyirikan. Termasuk juga misalkan takut kepada syekhnya, takut kepada gurunya, karena gurunya ngajarkan yang gak benar-benar, mengatakan kamu dimanapun saja, nak, jangan macam-macam, harus hormati guru, panggil gurunya. Yang terngiang-ngiang gurunya dalam kondisi kejepit yang dipanggil ya syekh, ya syekh. Takut kalau melanggar perintah gurunya. Ini juga takut yang sebenarnya harusnya kepada Allah. Kita takut kepada Allah kan begitu, kan? Walaupun Allah tidak kita lihat, tapi kita merasa takut untuk melakukan hal-hal yang dia lakukan. Ini syekh yang gak dilihat, dia takut kalau sampai melanggar perintah gurunya. Nah, ini juga bentuk-bentuk khauf yang harusnya ibadah. Nah, harusnya bukan takut kepada guru. Kalau ini misalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, takutnya kepada Allah. Nah, apalagi kalau sekedar aturan-aturan yang dilakukan oleh gurunya. Tidak boleh begini, tidak boleh begini. Gurunya gak ada. Kenapa sampai takut luar biasa, seolah gurunya melihat dia? Nah, ini sudah menyamakan guru dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya ketika gurunya gak ada, dia pergi, guru kita gak melihat. Seandainya kita melakukan hal yang dia
larang pun tidak mengapa. Dan tinggal masalah nanti secara hukum agama boleh nggak? Nah, karena larangan guru kan sifatnya hal-hal yang apa yang terjadi di pondoknya. Ketika di luar, ya kita kembalikan kepada hukum syariat, bukan seperti dilihat oleh gurunya. Nah, perasaan takut seperti dilihat oleh gurunya, padahal gurunya tidak ada, ini seperti takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya ditujukan hanya kepada Allah. Nah, maka perkataan sebagian orang tua kita dahulu, jangan begini nanti kualat, jangan begini nanti kualat, itu sebenarnya termasuk bentuk takut ibadah. Harusnya jangan takut kepada benda ini, takut kepada kuburan ini. Kualatnya itu karena Allah gitu. Jangan gak sholat nanti kualat. Kenapa? Kena hukuman Allah. Nah, kualatnya maksudnya begitu. Kena hukuman Allah. Itu bagus. Tapi kan orang gak sholat, itu biasa aja. Nah, tapi kalau gak sesajen di pohon angker, nah baru orang pada bilang takut kualat. Nah itulah yang disebut dengan kesyirikan. Menjadikan Allah ada tandingan. Jadi syirik itu bukan dalam hal kita sujud saja, dalam hal kita mengakui ada Tuhan lain selain Allah, bukan itu saja. Syirik juga terjadi dalam hal takut, cinta. Nah, hanya untuk takut, yaitu takut yang bernilai ibadah. Itu yang harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam yang kedua, al-khauf at-tabi'i wal jibilli. Rasa takut yang sifatnya tabiat dan bawaan manusia. Kita ini punya rasa takut, bawaan kita punya rasa takut. Jadi rasa takut itu gak perlu diajari lagi. Nah, ada api, baru dekat-dekat itu rasa panas. Mulai mikir-mikir panas kan, panas kan. Nah, ini rasa takut yang merupakan bawaan kita. Berada di ketinggian, takut jatuh. Ini rasa takut yang merupakan bawaan kita. Namanya manusia pasti ada rasa takut untuk jatuh. Ya, walaupun dia orangnya berani, ya, bagi dia di atas ketinggian itu seperti biasa-biasa saja, pasti asal takutnya ada. Buktinya dia berjaga-jaga, jalan ya harus pas. Kalau nggak ada rasa takut, ya jalan asal. Jalan itu tetap berhati. Seperti menghadapi ular sampai pawangnya itu dia tetap berhati-hati, nggak akan sembarang. Jadi asal takutnya itu ada, cuma sebagian ada yang takutnya besar sekali, sebagian ada yang takutnya kecil terhadap sesuatu. Nah ini sifatnya tabiat. Kalau yang sifatnya tabiat, maka ini hukum asalnya mubah. Hukum asalnya boleh. Kita takut sama ular, wajar. Kita takut ketabrak mobil, wajar. Kita takut jatuh dari gunung, wajar. Sesuatu yang wajar. Bukan sesuatu yang dikatakan orang pengecut, ya, penakut, kan wajar. Sesuatu yang memang manusia pasti memiliki. Nah, hukum asalnya mubah. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah, Nabi Musa contohnya. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa keluar dari kota Mesir dalam kondisi takut. Yataraqqab, menunggu-nunggu, mengawasi. Barangkali ada yang mengejar beliau. Ini kisahnya bagaimana? Kisahnya Nabi Musa bertemu dengan dua orang yang sedang bertengkar di kota. Yang satu orang Mesir, orang Kipti, orangnya Fir'aun. Yang satu lagi Bani Israel. Lagi gelut, berkelahi. Maka yang Bani Israel minta bantuan kepada Nabi Musa. Lalu
namun Nabi Musa membantu. Hanya qadarullah wa syafa'al, ketika Nabi Musa memukul, maksudnya membantu, yang dipukul langsung mati. Bisa begitu. Yang dipukul langsung meninggal dunia. Ya, di sini diambil faedah tentang kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Di antara contohnya, sekali pukul lawannya mati. Nah, dan kita bisa lihat di zaman sekarang ya, petinju kelas berat beda dengan petinju kelas ringan. Nah, kelas ringan masih pakai helm juga, kalau kelas berat pukulannya luar biasa. Nah, Nabi Musa alaihissalam sekali pukul orangnya mati. Ini bisa kita bayangkan seberapa kekuatan beliau. Tapi kemudian karena orang ini meninggal, jadi namanya membunuh yang tidak sengaja. Tujuan Nabi Musa bukan membunuh, tujuannya sekedar membantu temannya biar selesai masalah. Lawannya temannya ini dipukul, tapi ternyata mati. Jadi ini bukan tujuan asal. Ini namanya membunuh dengan tidak sengaja. Kalau sesama muslim terjadi seperti itu, tidak ada kisos, yang ada sekedar diat atau nanti berpuasa berturut-turut 2 bulan kafarahnya, 2 bulan berturut-turut. Saya tidak bisa membayar diat. Kalau kisos gara-gara membunuh seorang muslim tidak sengaja, ini tidak didapati. Bagaimana orang tua membunuh anaknya juga, ini tidak ada kisos pada orang tuanya, yang ada diat. Nah, ini termasuk pembunuhan yang tidak sengaja. Karena Nabi Musa alaihissalam telah membunuh seseorang, yang itu orangnya Fir'aun, masih sukunya Fir'aun. Ada orang ribut, oh ternyata pelakunya Musa alaihissalam. Kemudian Musa berusaha lari dari kejaran mereka. Nah, ini yang ceritakan dalam ayat ini. Khaifan yatarqab, lagi dikejar-kejar dengan kejadian yang nyata, habis membunuh orang. Walaupun sebenarnya tidak sengaja. Maka Nabi Musa merasa takut, mengawasi, jangan-jangan ada orang yang mengejar beliau. Kemudian singkat ceritanya beliau akhirnya lari ke Madian. Lari sampai ke Madian. Sudah bukan Mesir lagi. Nah, ini namanya khauf tabi'i. Baik, dan terkait dengan masalah ini yang bagus untuk diingatkan, ada sebagian orang yang mengatakan Nabi Musa premannya para nabi. Kalau dia tujuannya memuji, pujian yang cara yang salah. Nah, perlu diingatkan cara yang salah. Apalagi kalau tujuannya mengolok-olok, tergantung bahasanya ya. Premannya para nabi, tergantung bahasanya. Kalau dia tujuannya mengolok-olok, jelas mengolok-olok. Nah, ya mungkin orang yang melakukan ini dia sebenarnya tujuannya memuji, tapi kosakatanya yang salah. Ini harus diingatkan. Kenapa? Dia mengatakan premannya para nabi dengan anggapan Nabi Musa sekali pukul jatuh. Sementara preman dalam kosakata bahasa Indonesia kita konotasinya kan buruk kan? Nah, ini nggak usah jauh-jauh lah, jangan Nabi Musa. Bilang aja bapak kita premannya kampung ini. Kita akan ngomong, bisa disebut-sebut lah yang sudah-sudah aja. Seandainya benar gitu ya. Beda kalau bilang orang kuatnya desa ini, orang senang kan? Beda. Jadi kalau memuji itu jangan pakai bahasa yang ada konotasi jelek. Kalau dikatakan Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang paling kuat, punya tenaga yang luar biasa, nah, ini bagus namanya memuji. Tapi kalau premannya para nabi, preman yang kita terbayang kan, yang suka ngomong-ngomongan di jalan,
gede banget. Nah itu sudah. Nah, yang biasa dikenal preman di sisi kita itu. Nah, jadi tidak tepat kalau dikatakan Nabi Musa premannya para nabi. Kalau tujuan dia menguji, perlu diluruskan, bukan begitu caranya menguji para nabi. Nah, ujilah dengan kosakata yang baik, dengan kalimat-kalimat yang baik. Nah, ini bisa lari kepada mengolok-olok para nabi. Sementara para nabi adalah simbol-simbol agama. Beda. Kita ngolok-ngolok orang biasa, ya dosanya antara kita dengan dia. Tapi kalau kita mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok sahabat, ini sama saja menghina agama. Nah, ya untuk pendekatan pemahamannya, misalkan bendera diinjak, ya yang marah bukan satu orang dua orang, tapi satu negara, karena simbol negara. Nah, jadi ada sesuatu yang sebenarnya sama. Bendera kan kain, ini sempit juga kain, tapi beda nilai. Yang ini sempit taruh di dapur gak masalah, yang ini bendera sebagai simbol sebuah negara. Bukan kita mengagungkannya, cuma dia punya sesuatu yang mesti harus ditempatkan pada posisinya. Nah, seperti misalkan sajadah, kita nggak akan jadikan sampai tempatkan di lemari, digunakan untuk kepentingan yang baik. Ya, begitu pula bendera. Bukan masalah kita mengagungkan lebih dari yang lain, tapi memang nilainya berbeda. Nah, para sahabat, para istri-istri Nabi dan juga para nabi, ini simbol-simbol agama. Makanya orang-orang munafik ketika mereka mengatakan Nabi dan para sahabat itu tukang makan, sambil ketawa-ketawa, buyur-buyur dalam satu perang istirahat. Nah, candaan mereka gitu. Wah, mereka itu orang yang makan, kalau orang lari ke belakang, paling penakutnya. Cerita kayak gitu. Nah, itu langsung turun ayat. Apakah kalian mengolok-olok Allah dan Rasul? Nah, langsung turun ayat. Kenapa mengolok-olok mereka tidak boleh? Karena mereka ini simbol-simbol agama. Mereka ini adalah orang-orang yang harus kita muliakan karena terkait dengan agama. Apalagi Rasul. Nah, begitu pula Nabi Musa alaihissalam. Tidak bisa kita memberikan kalimat-kalimat yang rendah pada semisal Nabi Musa alaihissalam. Maka mengatakan Nabi Musa alaihissalam adalah premannya para nabi, ini bukan memuji, ini merendahkan. Nah, ini merendahkan. Kemudian dalam ayat yang lainnya Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ay yaqtulun. Wahai Tuhanku, aku telah membunuh seorang jiwa di antara mereka. Aku takut mereka akan membunuh. Nabi Musa takut dibunuh. Nah, ini contoh untuk khauf tabi. Khauf, rasa takut yang sifatnya bawaan manusia. Orang yang dibunuh ya takut, ya, ada rasa takut. Nah, ini namanya khauf tabi. Yang seperti ini hukum asalnya mubah. Hukum asalnya boleh. Hanya jangan sampai meninggalkan yang wajib. Dan juga jangan sampai melakukan perbuatan yang diharamkan. Nah, itu batasan. Kalau sampai meninggalkan yang wajib, jadi dosa. Karena ada kewajiban yang ditinggalkan. Kalau sampai melakukan perbuatan yang diharamkan, jadinya dosa. Takut akan dibunuh orang, tapi akhirnya berani bunuh orang lain, jadi dosa. Takutnya wajar, ya dibunuh orang lain, tapi jangan sampai melakukan yang diharamkan. Nah, begitu pula jangan sampai meninggalkan yang diwajibkan. Takut dengan suasana di malam hari, sepi, gelap.
gelap, jangan sampai nggak berangkat sholat subuh. Kalau sampai nggak berangkat sholat subuh, ini dosa, haram karena meninggalkan yang diwajibkan. Nah, begitu pula takut mati wajar, tapi kalau sampai meninggalkan jihad fisabilillah, nah ini baru terkena dosa. Nah, walaupun ada rasa takut meninggal dunia, begitu digerakkan untuk berjihad fisabilillah, ya berangkat. Ini jihad fisabilillah yang syar'i. Dan jihad fisabilillah yang syar'i, ciri khasnya adalah di bawah bendera pemerintah. Ini yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah demikian, bahwa jihad yang syar'i itu di bawah bendera pemerintah. Nah, kalau ada jihad-jihad yang di bawah organisasi tertentu, apalagi organisasinya juga di bawah tanah, gak dikenal orang, umpet-umpetan, nah ini sudah bukan jihad yang syar'i. Dulu para sahabat mereka berperang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW, dan pemimpin mereka Rasulullah ketika itu, karena nggak ada negaranya ya negara yang dipimpin oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kedudukan seperti pemimpin mereka. Begitu Nabi meninggal ya di khalifah. Nah, jadi walaupun belum ada sistem kepemerintahan, ada yang Nabi berdakwah, tapi sebenarnya seperti pemerintahan. Nah, tapi ya nggak dianggap cuma menterinya, nggak ada. Di zaman Nabi ada Nabi dan para sahabat aja. Tapi Nabi itulah wahyul amrnya bagi mereka. Nah, para sahabat berperan di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, nggak sendiri-sendiri. Di Mekah walaupun mereka disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, nggak ada perlawanan kelompok-kelompok tertentu. Ada sekelompok sahabat sudah ngajak perang duluan, nggak ada. Nunggu perintah dari Rasulullah SAW. Yang ada sampai hijrah ke Habasyah 2 kali, hijrah ke Madinah, sampai Rasulullah pun hijrah ke Madinah. Itu pun belum langsung perang. Baru tahun kedua ada perang Badar, baru disyariatkan perang. Nah, jadi jihad yang syar'i kalau di bawah bendera pemerintah, baru itu jihad yang syar'i. Nah, gampangannya begitu. Walaupun misalkan ada yang berangkat, ayo kita berangkat ke Palestina, ayo kita berangkat kemana? Itu ini bendera pemerintah atau bendera yayasan, lembaga ormas. Oh, ternyata ormas tertentu, nggak bisa. Nah, harus pemerintah. Dan hikmahnya, perang itu tidak gampang. Perang itu tidak gampang. Kita harus punya senjata, punya peluru. Jadi dananya bukan sekedar antar masyarakat seperti ini, harus negara. Nah, kalau masyarakat, barangkali perang sejam sudah habis peluru. Beda dengan negara, jangankan masyarakat, negara saja kalau diprediksi bisa jadi Indonesia ini dalam hitungan hari sudah mulai kehabisan peluru. Kalau perang, ada yang mengatakan demikian, paling bertahan sepekan atau 2 pekan. Nah, kurang lebih begitu. Padahal udah pasti kelas negara. Gimana kalau kelasnya ormas biasa? Seandainya dia punya senjata pun ya nggak akan bisa bertahan lagi. Secara perhitungan, secara perhitungan. Nah, makanya tidak boleh perang di bawah selain pemerintah. Kita berangkat ke Palestina, sampai sana bukan perang, sama-sama jadi pengungsi, kan kasihan. Sampai sana malah jadi orang-orang dibantu oleh badan PBB, kasihan, ngapain ke sana? Di sini cari duit, kasih sedekah lebih baik. Nah, ini akan terjadi kalau kita perang berangkat sendiri. Bisa jadi di sana bukan membantu, malah jadi orang yang pantas dibantu. Nah, maka harus dibawa pemerintah. Kalau dibawa pemerintah, tentunya akan dipersiapkan segala sesuatunya, dananya dan yang lainnya. Ketika pemerintah tidak menggerakkan, ya diantara sebabnya bisa jadi karena ketidakmampuan. Nah, sehingga pemerintah tidak menggerakkan. Nah, ketika pemerintah tidak menggerakkan, tidak ada namanya jihad fisabilillah yang syar'i. Yang ada yang dibawa itu membantu, mendoakan, mengajak orang untuk membantu, tidak masalah seperti itu. Ini
Ini yang kedua, khauf tabi'i, khauf jibili, khauf yang sifatnya tabiat, khauf yang sifatnya bawaan manusia. Nah, baik. Yang ketiga, kalau di dalam Qur'an ini hanya disebutkan dua macam khauf. Ada khauf yang bersifat ibadah, ada khauf yang bersifat bawaan atau tabiat manusia. Secara globalnya demikian. Khauf terbagi menjadi dua. Ada yang khauf yang bernilai ibadah, ada khauf yang bersifat tabiat manusia. Nah, yang dibahas dalam masalah syirik kepada Allah, khauf yang nilainya ibadah. Khauf yang nilainya ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bahas isi matanya. Seperti biasa kita pakai kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bab tentang firman Allah Ta'ala yang ada dalam surat Ali Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitan, hanya saja itu adalah syaitan. Itu syaitan. Dia menakut-nakuti para walinya, menakuti wali-wali Allah. Maka jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepada jika kalian orang-orang yang beriman. Kalimat innama itu susunan dari kata inna dengan ma. Jadinya innama, jadi gabungan. Ada inna, ada ma. Inna maknanya adalah penguatan, sesungguhnya. Dan dia menasabkan isim, merafa'kan khabar. Misalkan awalnya kalimatnya Zaidun mujtahid, masukkan inna jadinya apa? Inna Zaidan mujtahid. Zaidnya berubah dari Zaidun menjadi Zaidan gara-gara kemasukan inna. Tapi kalau kemasukan ma, innanya jadi innama, jadi tidak berlaku lagi hukum tadi, kembali menjadi mubtada khabar. Jadinya yang tadi Zaidun mujtahidun kemasukan inna jadi inna Zaidan mujtahidun. Innanya kasih ma, innama balik lagi Zaidun mujtahidun, mubtada khabar. Pakai ma disebut ma kafiyah takufu an amali inna. Kaf itu dia mencukupkan dari amalan inna. Nah, jadi setelah innama hukumnya mubtada khabar lagi, biasa lagi. Nah, fungsi dari innama, jadi inna digabung dengan ma adalah pembatasan. Hanya saja dibatasi. Nah, dibatasi mubtadanya dengan khabarnya. Nah, Zaidun mujtahidun, Zaid mujtahid, Zaid bersungguh-sungguh. Kalau nggak ada apa-apanya itu kabar saja. Kalau kemasukan inna, penguatan, benar-benar Zaid itu orang yang bersungguh-sungguh. Kemasukan ma, inna ma, balik jadi mubtada khabar, tidak ada makna pembatasan. Hanya Zaid orang yang bersungguh-sungguh. Nah,
memberi kabar bukan sekedar Z itu bersungguh-sungguh, tapi kita memberi kabar Z saja yang bersungguh-sungguh, yang lain enggak. Nah, ini fungsi ma, pembatasannya. Baik. Innama dzalikum syaitan. Itu hanya saja syaitan. Syaitan alamun ala iblis al-la'in. Syaitan itu nama untuk iblis yang terlaknat. Iblis disebut juga dengan syaitan. Nah, itu hanya syaitan, itulah iblis. Yukhawwifu awliya'ah. Yukhawwifu ini khabarnya. Syaitan dia menakut-nakuti wali-walinya. Nah, ini syaitan yukhawwifukum awliya'ah. Jadi yukhawwifu itu fi'il yang butuh kepada dua maf'ul, dua objek. Ada objek yang tersembunyi di sini. Maf'ul pertama kalimat kum, yukhawwifukum. Hanya saja syaitan menakut-nakuti kalian. Kepada siapa? Kepada wali-walinya. Maksudnya aulia di sini berarti maksudnya adalah wali-walinya syaitan. Syaitan membayang-bayangkan kepada kalian agar kalian takut kepada wali-walinya syaitan. Takut kepada tentaranya syaitan. Nah, ini yang dimaksud dalam ayat ini. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah. Itu hanya syaitan yang menakut-nakuti kalian agar takut kepada wali-walinya, agar takut kepada tentaranya syaitan, agar takut kepada para pengikutnya syaitan. Ini kasusnya, kejadiannya pada ini ayat ini turun, atau ayat ini bercerita, berkisah tentang kejadian setelah perang Uhud. Setelah perang Uhud, di mana kondisi Uhud itu para sahabat banyak yang terluka, banyak yang meninggal dunia juga. Nah, udah selesai perang Uhud dalam kondisi kalau dikatakan kaum muslimin yang menang juga enggak. Kalau dikatakan orang kafir menang juga enggak bisa dikatakan menang juga. Nah, jadi awalnya kaum muslimin yang menguasai peperangan karena kecerobohan atau karena kelalaian, lebih tepat kelalaian, karena kelalaian para pemanah yang ada di gunung, itu sebagai barisan yang melindungi orang yang di bawah. Kemudian yang di bawah sudah menang, kaum muslim sudah mulai ngambil ghanimah. Nah, jadi kalau dikatakan kaum muslim kalah juga enggak juga. Kaum muslim itu awal sudah memenangkan peperangan di perang Uhud ini. Sudah mulai rebutan ghanimah. Yang di atas sebagai pengaman yang di bawah. Nah, kalau jam dulu dia pada. Kalau sekarang ya direntet biasanya, pakai mini, pakai senjata-senjata yang bisa mengeluarkan peluru banyak, hambur peluru. Maksudnya apa? Biar yang di bawah aman. Orang dari jauh nggak berani mendekat. Nah, kalau jam dulu dia pada. Biar yang di bawah aman, dilindungi dari yang di atas. Siapa yang mendekat dipanah dari atas. Nah, ternyata yang di atas itu yang di bawah sudah menang, sudah rebutan ghanimah, sudah mulai merebut ghanimah. Maka yang di atas berpikir, ya sudah saja kita turun. Nah, itu mulai kekalahannya di sini. Sementara Rasulullah SAW sudah berpesan jangan turun dari gunung. Sebagian masih bertahan mengikuti perintah Rasulullah, akhirnya dilibas habis oleh pasukan musyrikin. Kemudian yang terjadi sebaliknya, tiba-tiba musyrikin datang dari belakang menyerang kaum muslimin. Nah, itu mulai kaum muslimin mengalami kekalahan. Nah, tapi kemudian kaum muslimin berhasil menguasai keadaan lagi dan akhirnya menghalau mereka. Orang-orang musyrikin pun mundur. Tidak dikatakan muslimin kalah total kan? Kalau kalah total kan harusnya para muslimin ditawani oleh mereka. Udah kalah, tinggal mereka merangsek ke Madinah tinggal. Setelah mereka memukul mundur kaum muslimin enggak kemudian kalah
bisa menguasai keadaan, orang-orang musyrikin pun bercerai-berai lagi, kabur lagi. Nah, maka dikatakan musyrikin menang juga enggak, dikatakan muslimin menang, ya menang pada awalnya dan berhasil menguasai keadaan kembali setelah mengalami kekalahan. Nah, dengan kejadian itu banyak sekali yang meninggal, banyak yang terluka. Setelah itu ada kabar dari mereka bahwa mereka akan kembali melakukan penyerangan berikutnya. Nah, mereka berpesan melalui kafilah, orang-orang yang sedang berjalan, ada rombongan yang sedang berjalan, itu pesan kepada mereka bahwa mereka sudah bersiap-siap ingin menyerang kembali kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin jawabannya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, penolong kami dan sebaik-baik pemelihara. Nah, mereka bukannya mundur dalam kondisi sudah duka, sudah ada yang meninggal, tapi begitu ada tantangan langsung menjawab dengan tantangan akan siap menghadapi. Nah, akhirnya ketika kaum muslimin sudah berangkat untuk menghadapi mereka, mereka pun tidak datang. Jadi dalam kondisi itu mereka kalah gertak. Mereka gertak lagi. Mereka yang justru mundur. Dengan makna mereka tidak ada datang. Sudah menggertak kaum muslimin, tidak ada datang. Jadi kalau secara perang gertak-gertakan itu yang menang kaum muslimin. Mereka yang malah bukannya menghadapi kaum muslimin yang kedua kali. Mereka tidak datang. Nah, kemudian terkait dengan itu ada ayat ini, innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliyaa. Itulah syaitan yang menjadikan kalian takut kepada wali-walinya. Adanya rasa khawatir, kalah. Apalagi di waktu itu ya, kondisi pada perang pertama di Uhud ini sudah banyak yang meninggal dari kaum muslimin. Jadi sebenarnya suatu yang sangat mungkin sekali akan ada yang meninggal berikutnya, akan ada yang terluka berikutnya. Tapi kata Allah Ta'ala, itu adalah bisikan-bisikan syaitan yang menjadikan kita itu takut kepada wali-walinya. Fala takhafuhu, jangan takut kepada mereka, wa khafuni in kuntum mu'minin. Tapi takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Nah, di sini juga dalil bahwa takut kepada Allah adalah bagian dari iman. Kalau kalian beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya, dengan iman yang kuat, maka jangan takut kepada mereka. Kalau takut kepada mereka, akhirnya mundur, akhirnya nyerah. Jadi itu ya. Kalau gertak-gertakan begitu di sini, belum apa-apa sudah mundur duluan. Kami akan menyerang kalian yang kedua kalinya. Langsung kirim surat, kami menyerah. Silakan lakukan apa yang kalian lakukan. Selamatkan kami. Akhirnya nyerah. Udah nyerah. Yang terjadi Rasulullah dan para sahabat di malam melayani tantangan tersebut. Nah, dan kemudian mereka tidak datang. Nah, kalau kalian takut kepada mereka dengan iman yang lemah. Kalau kalian iman yang kuat, jangan takut kepada mereka. Takutlah kepada Baik. Faedah dari ayat ini, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, yang pertama, annal khauf ibadatun yajibu ikhlasuhu lillah. Bahwa takut itu bagian dari ibadah, wajib untuk memurnikannya, untuk mengikhlaskannya hanya kepada Allah. Takut apa ini yang dimaksud? Takut topi atau takut ibadah? Takut ibadah. Jelas yang dimaksud takut ibadah. Takut yang bernilai ibadah, yang akhirnya kalian menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu hanya kepada Allah. Nah, dalam kondisi perang, takut kepada Allah bentuknya apa? Tetap berjihad fisabilillah. Jangan mundur, kalah menghadapi tantangan.
Nah, dalam hal ini faedah yang pertama kata Syekh Shalih Fauzan, hendaknya kita memurnikan takut hanya kepada Allah. Jangan takut kepada wali-wali syaitan. Jangan takut kepada tentara-tentaranya syaitan. Nah, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dalam hal ini yang harus kita hilangkan takut yang bersifat hobi. Kemarin baru saja teman-teman kita terbunuh. Sekarang ada tantangan lagi. Ya, takut, ada perasaan takut boleh, asalkan sifatnya tabiat. Tapi kalau kemudian akhirnya menyerah, nah ini yang disebut terjatuh kepada apa yang Allah haramkan. Nah, kaum muslimin ketika itu terus kembali menghadapi tantangan mereka untuk menghadapi serangan yang kedua kalau terjadi. Ternyata tidak terjadi. Tunggu kedatangan mereka dan mereka balik ke Mekah. Nah ini buah dari takut kepada Allah, mendapatkan kemenangan. Seandainya belum apa pun sudah takut duluan, ya, istilahnya keok kalah gitu. Nah, kalahnya memalukan lagi, nggak ada perang, nggak ada apa sudah mohon ampun. Kalau perang dulu kan masih penting, perang kalah masih lumayan. Cuma belum apa apa sudah minta ampun, ini rendah banget. Tapi ketika malah berani, tidak takut dengan musuh-musuh Allah, yang terjadi musuh Allah takut. Nah, terjadi musuh Allah takut. Dan ini diantara faedahnya jihad fisabilillah. Jihad itu menjadikan musuh Allah takut kepada kaum muslimin. Nah, karena kadang perlu juga harus ada namanya kekerasan. Gak bisa sekedar kita berani tapi gak pernah menyerah gitu ya. Nah, harus ada pembuktian perang dulu. Mereka ada yang meninggal, ada yang kalah, begini, ada yang luka, nah baru mereka kapok. Nah, baru mereka merasa gak berani lagi. Nah, itu fungsinya jihad fisabilillah. Tapi tentunya dibatasi jihad yang syar'i. Ketika sudah syar'i harus kita lakukan. Di antara tujuannya agar mereka takut. Karena yang terluka bukan kita saja, mereka juga terluka. Yang mati bukan kita saja, yang mati juga di antara mereka. Nah, baik. Barakallahu fikum. Yang kedua, nah terkait dengan faedah yang pertama ini, hal-hal yang terkait dengan masalah ini. Kita mau berangkat bagi seorang dai, seorang yang mau mengajar, takut kecelakaan di jalan. Nah, kalau di rumah kan aman, berangkat, tabrakan, gimana? Nah, ini takut-takut yang munculnya dari syaitan agar kita mundur. Jangan di rumah aja, jangan berdakwah. Kalau di kalangan mad'u yang mendengarkan takut rezekinya hilang. Itu kan hari Ahad ini lagi rame-ramenya pasaran, pokok taklim. Ini ketakutan yang sifatnya dari syaitan. Harus ditepis ya, seperti itu. Harus ditepis. Nah, ya walaupun tidak mutlak ya, artinya tidak mutlak dalam masalah taklim ahad ini. Barangkali dia punya waktu yang lain, bisa diganti di waktu yang lain. Ya, sekedar contoh. Sudah sempatnya hari Ahad, hari nggak berangkat lagi, gara-gara takut ini takut itu. Nah, ini juga sebenarnya takut yang ditimbulkan oleh syaitan. Takut punya anak lagi, ya, khawatir akan nggak bisa kasih makan, khawatir nggak bisa memberikan pendidikan yang cukup. Ini juga ketakutan yang sifatnya datang dari syaitan. Nah, harus ditepis. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kepada kemiskinan. Dalam ayat yang lainnya, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Nah, ini takut yang datang dari syaitan. Belum apa-apa sudah
Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberi makan kepada kalian dan kepada mereka. Dalam ini dua ayat, dalam surat Isra dan surat Al-An'am. Dalam sebagian ayatnya lagi, dalam surat yang satu lagi dibalik, nahnu narzuquhum wa iyyahum, kami yang memberi makan kepada mereka dan kepada kalian. Nah ini juga termasuk bentuk-bentuk ketakutan yang ditimbulkan oleh syaitan. Anak cukup satu saja, cukup dua saja. Nah, seolah dia yang mengatur rezeki, padahal rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Beda ya tentunya kalau misalkan karena masalah penyakit, ini punya penyakit ini, punya penyakit itu, dokter pun mengatakan gak boleh punya anak lagi kecuali dalam jangka waktu yang agak lama. Itu ada satu hal yang memang diakui, ada kekhawatiran akan menyebabkan kematian. Nah, tapi kalau sekedar waham semata, ini harus dihilangkan. Nah, baik, Anda jadi ingat tentang pembagian takut tadi. Ada pembagian yang ketiga nih sebelum selesai ini. Takut yang bersifat waham, seperti takut kepada pohon yang bergerak. Nah, ada pohon bergerak, takut ada sesuatu yang terjadi. Ini bersifat waham saja. Beda dengan takut dengan api, ini tabiat. Tapi kalau pohon bergerak kok takut, padahal ada angin datang. Ini suatu yang harus dihilangkan karena akan mencelakakan kita. Ini was-was. Takut yang sifatnya was-was. Malam ada suara letok, langsung takut. Nah, kalau sudah berkeluarga ini suatu yang memalukan. Harusnya yang takut istri dan anak kita nih, suaminya yang takut. Ada suara petik ini, petik itu, takut. Gak berani ke WC. Wah, ini harus dihilangkan. Takut semacam itu harus dihilangkan. Ini waham semata. Nah, dan dalam pengalaman anak yang Allah kalau seperti itu lebih bagusnya untuk menghilangkan waham langsung dilihat. Betul, malam jam 2 dilihat apa sih? Oh, ternyata cicak lewat. Oh, ternyata ada sesuatu yang jatuh. Jadi selesai ya. Ternyata bunyi ini karena ini. Dan selesai, nggak ada tanda tanya dalam hati. Nah, jadi ketika ada seperti itu jangan kemudian lari malah nggak mau melihat. Ini menimbulkan tanda tanya itu selama. Bisa jadi tambah takut. Tapi dilihat apa sih? Kok daun bergerak-gerak? Lihat apa sih daun bergerak? Oh, angin lewat. Nah, oh ternyata ada tupai lagi lari-lari di atas. Selesai. Nah, ini namanya takut karena waham. Ini kalau disuburkan dalam diri kita membahayakan. Takut karena was-was. Kalau yang sebenarnya tidak perlu ditakuti, tapi ditakuti. Nah, baik. Kadang lintas-lintas dalam hati saja. Mau WC, soal lewat, seperti ada begini, begitu. Nyatanya tidak ada. Lari kepada was-was. Oh, mungkin jin ganggu, sebenarnya gak ada jin ganggu juga. Was-was dia sendiri aja. Soal ada lewat, soal ada ini, ada itu. Padahal tidak ada apa-apa. Nah, ya di dalam kenyataannya kadang orang disangka kerasukan jin, padahal gak kerasukan juga. Sebenarnya takut semacam itu. Was-was jiwa. Jadi ada orang semacam ini perlu dibesarkan hatinya. Nah, ya diruqyah perlu, tapi sebenarnya bukan karena kemasukan jin, itu sebenarnya lemah mental. Nah, yang takut semacam ini harus dihilangkan, harus dijadikan berani. Nah, ya kalau orang-orang tua kita biasanya ngajarinya ketika kita masih kecil, jalan yang jarang dituntun, jalan sendiri. Kenapa? Biar mandiri. Kalau kita tuntun terus apa-apa dibantu oleh kita, ada banyak ketakutan karena nggak pernah mengalami sendiri. Jadi kalau dia sudah merasakan berbagai macam pahit dan getirnya kehidupan, jadinya akan tertempa mentalnya. Nah, takut semacam ini takut yang buruk, harus dihindari. Adapun takut yang sifatnya tabiat tadi yang dimaksud memang benda yang membahayakan. Takut dengan sabetan pedang, jelas kan? Sabetan pedang itu membahayakan. Nah, ini suatu yang dimaklumi. Tapi kalau takut yang waham, hanya sekedar perasaan-perasaan,
Ini sebenarnya tidak ada bentuknya, harusnya kita menghindari. Nah, faedah yang kedua, anna sarfal khauf li ghairillah syirkun. Memalingkan rasa takut kepada selain Allah adalah bentuk syirik. Nah, ini khauf yang nilai ibadah. Takut yang menyebabkan kita beribadah kepada Allah, lalu diberikan bentuk-bentuk takut itu kepada Allah, kepada laut. Nah, kita contohkan tadi apa? Sedekah laut. Ada yang bilang, kan sedekah laut bagus, masih makan ikan. Nah, ini alasan-alasannya dibikin-bikin. Kalau mau masih makan ikan, ya nggak usah namanya sedekah laut. Nggak usah namanya mendekatkan diri kepada penghuni ini, penghuni itu, takut keluar. Ada kata-kata itu. Saya ingin ngasih makan ikan. Ya, selesai. Itu malah kepada adat istiadat. Nah, cuma ya ini juga jadi bahan pertanyaan juga. Ngapain ngasih makan ikan di laut? Kita yang justru butuh makan ya. Ngapain ngasih kambing ke laut? Oh, ya di manusia yang miskin banyak yang butuh untuk dikasih makan daging. Ini tanda tanya juga. Artinya kalaupun sekedar adat istiadat, ya ini sesuatu yang sia-sia. Nah, kalau sekedar main-main ya nggak usah kambing lah, kita bawa makanan dan apa sedikit nasi kita kasih berikan kita kasihkan. Namanya orang sekedar main-main semata. Tapi kalau sampai tingkat ngasih daging kambing, itu sesuatu yang istimewa. Nah, mesti di sana ada niatan-niatan yang lain. Tapi nggak mungkin sekedar kasih makan ikan. Gak mungkin sekedar itu. Apalagi dibumbui dengan agar selamat, agar tidak ada tsunami, supaya aman pantai. Ini sudah takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya takut tsunami, berdoa kepada Allah. Nah, harusnya bagi-bagi daging kambing saudara kepada manusia, beribadah kepada Allah, bukan mengikuti atau mendekatkan diri kepada penghuni laut. Baik. Ka'an yakhafa min ghairillah min wadhanin atau taghut an yusibahu bima yakrah. Seperti takut kepada selain Allah berupa wazan, selain yang disembah selain Allah, atau taghut yang akan menimpakan kepada dia apa saja yang dia benci. Bahasa kita kualat tadi, takut kualat ini bentuk-bentuk kesyirikan. Yang ketiga, at-tahdhir min kaidis syaitan. Hendaknya kita waspada dari tipu daya syaitan. Nah, syaitan punya banyak tipu daya. Punya anak takut miskin. Lalu digambarkan kalau anak satu gaji kita 1 juta, kesejahteraan yang begini. Kalau anak 2 nanti begini. Kalau anak 5, wah kasihan banget. 1 juta dibagi 5 tambah istri dan anak. Tapi kalau dijawab kan, memang gajimu 1 juta terus. Ya enggak? Dari anak 1 gaji 1 juta terus. Jadi kalau memang Allah takdirkan kondisinya susah gitu. Tapi kenyataannya ya begitu. Baru nikah memang hidupnya belum matang. Anak 5, subhanallah, sebagai sudah punya rumah, mobil juga sudah 2, ya enggak? Gitu kan? Nah, justru kalau yang masih sulit, kemungkinannya bisa jadi cobaan dari Allah, bisa jadi dia salah sendiri, dia enggak berusaha. Nah, jangan punya anak 1, punya anak 5, masih gitu-gitu aja, ya pantas Allah akan memberikan jalur rezeki kepada dia. Tapi kalau yang berusaha, tidak menyelisih janji. Nah, begitu punya anak 5, subhanallah, rumah pun sudah punya. Yang dulu masih bujangan, ngopi 1 gelas saja sudah, masya Allah, gitu, rame-rame. Sekarang kopi gak keminum di dapur, gak ada yang mau minum. Saking banyaknya, seringnya minum kopi, bosan minum kopi. Bahkan bisa menjamu warga. Nah, ini jangan takut kepada tipu daya syaitan. Gambarannya 1 anak gaji 1 juta, 5 anak gaji 1 juta, itu karena
siapa. Nah, 5 anak biidznillah gajinya pun enggak sebentar. Sudah banyak pintu-pintu rezeki yang dia dapatkan. Anggaplah gaji tetap sejuta, tapi dagang ini berhasil, usaha ini sudah ada jalannya. Tambah waktu kan tambah pengalaman, tambah banyak jalan untuk mendapatkan rezeki. Asalkan dia as-sidqu billah, jujur keyakinan kepada Allah dan betul-betul berusaha, Allah Ta'ala akan bantu kehidupan dia. Nah, di gambaran gaji sejuta sampai anak 5, 10 ini sampai menakut-nakuti. Wah, bisa dikatakan wah itu persangkaan yang tidak benar sebenarnya. Nah, harus diluruskan. Sebenarnya anak tambah rezeki. Semakin banyak anak, insya Allah biidznillah rezeki pun akan bertambah bulan. Nah, rezeki pun akan bertambah bulan. Baik, ini diantara bentuk-bentuk tipu daya syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini, sudah menjelang zuhur. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Biasanya ditunda ya, pas makan gitu ya. Nah, iya. Waalaikumsalam. Kenapa anak perempuan? Untuk wajib mengikuti apa? Khitan, wajib khitan. Nah, yang wajib itu anak laki-laki. Kalau anak perempuan itu sunnah, kemuliaan bagi anak perempuan. Nah, jadi seandainya tidak disunat pun tidak sampai dikatakan berdosa. Tapi sunnahnya kita. Kemudian perlu diperhatikan masalah cara khitannya. Jadi kalau untuk perempuan itu khitannya adalah memotong sedikit bagian klitorisnya. Ada yang disebut dengan seperti jengger ayam, seperti jengger ayam jagung. Ada satu bagian seperti itu dipotong sedikit. Bukan semuanya. Kalau semuanya bahaya, akan menjadikan si perempuan tidak lagi bersyahwat, jadi dingin kepada laki-laki. Nah, kalau dibiarkan, kalau nggak dikhitan, khawatirnya syahwatnya terlalu meluap-luap, terlalu tinggi. Nah, dengan itu kita jadi pelacuran dan yang lainnya karena tinggi sekali syahwatnya. Nah, maka Islam mengajarkan dipotong sedikit. Baik. Karena sebagian tenaga kesehatan karena alasan dilarang oleh pemerintah, ya, nggak tahu masih udah dicabut atau belum. Katanya dilarang oleh pemerintah. Kadang mereka sekedar menyenangkan hati orang tua. Di kita, wah ini disayat sedikit bagian, ya sekitar kulit biasa, disayat sedikit, luka, terus udah selesai di kita. Orang tua yang mau senang. Kalau nggak ada yang dipotong sedikit pun jadi bagian kemaluannya, nggak ada yang dipotong sedikit. Jadi ini sebenarnya bukan kita juga. Dia ambil jalan tengahnya, nggak menyalahi pemerintah, nggak juga menolak pasien, diikuti tapi berbohong ini. Nah, ini perlu dicari tenaga kesehatan yang benar-benar menjalankan sunnah, yang benar-benar menjalankan sunnah. Allah alam pernah ngobrol-ngobrol sama seorang bidan saat menemani istri waktu itu. Kata mereka yang namanya khitan itu sekarang tidak diperlukan. Kenapa? Karena bagian itu sudah terbuka sekarang. Bidan persepsi. Nah, sekarang sudah terbuka dengan sendiri. Kalau dulu masih tertutup. Hebat sekali, ada evolusi baru lagi. Zaman dulu nggak tertutup terus, sekarang sudah terbuka dengan sendirinya. Nah, jelas ini beda persepsi maknanya. Jadi yang dimaksud kita itu bagian seperti jengger ayam yang dipotong sedikit. Dan keliru juga kalau bagian itunya dicari sampai nanti kalau sudah dewasa pun dicopot. Ini penyiksaan. Dan penyiksaan. Kalaupun ragu-ragu tidak dilakukan kita lebih baik karena hukumnya sunnah. Nabiuna wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mohon maaf.